Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi Islam, Anda tentu tahu bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, parameter prestasi seorang hamba di hadapan Tuhannya bukan dilihat dari sebanyak apa hartanya, setinggi apa jabatannya, dan hal-hal materialistik lainnya, tetapi, sejauh mana ia memiliki semangat religius sebagai hamba yang taat. Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Secara tegas Allah Ta'ala mengatakan bahwa kemuliaan seorang hamba di sisinya bukan dilihat dari status sosial di dunia, melainkan sejauh mana tingkat ketakwaannya. Hanya saja perlu kita catat, ketakwaan di sini adalah ketakwaan yang juga didasari penguasaan ilmu agama yang cukup. Orang yang rajin beribadah saja tanpa landasan ilmu, justru berbahaya bagi dirinya. Namun, bukan berarti karena Islam memprioritaskan ibadah, lantas seorang muslim harus beribadah siang dan malam tanpa mempedulikan hak-hak dirinya sebagai manusia biasa. Memang, seorang muslim yang rajin bangun malam untuk salat tahajud, sangat bagus, apalagi jika ditambah puasa sunnah di siang harinya. Tetapi jika terlalu berlebihan, sampai akhirnya hak-hak fisik sebagai manusia terabaikan, justru ibadah akan menyiksa diri. Rasulullah tidak menghendaki demikian. Dalam ajaran Islam, antara kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Artinya, jangan sampai seseorang hanya sibuk mengurusi dunia saja, tapi urusan akhirat ia lupakan. Demikian sebaliknya, terlalu sibuk beribadah, hingga urusan duniawi dan hak-hak dirinya sebagai manusia ia abaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Dalam ayat tersebut yang juga biasa disebut doa sapu jagat, Allah menegaskan kepada hambanya agar meminta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud kebaikan dunia di sini adalah capaian-capaian duniawi seperti kesehatan, rezeki yang lancar, ilmu yang manfaat, dan sebagainya. Sementara kebaikan akhirat adalah segala kenikmatan yang ada di akhirat, termasuk yang tertinggi adalah surga. Sebagai generasi terbaik dalam periode umat Islam, kehidupan para sahabat sangat lekat dengan aktivitas Nabi sehari-hari. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka sangat merasakan betul aura nubuwah dalam diri Rasulullah. Sehingga menjadi wajar semangat ibadah mereka terlihat luar biasa. Andai Nabi menyuruh salat sepanjang malam dan puasa tiap hari pun, bagi mereka yang betul-betul beriman saat itu, bukan masalah. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dikisahkan, suatu hari datang 3 orang sahabat ke istri-istri Nabi. Mereka semua penasaran dengan ibadah Nabi. Sebagai orang yang tinggal serumah, istri Nabi tentu lebih tahu detail aktivitas Nabi, termasuk dalam hal ibadah. Kunjungan 3 sahabat itu tidak diketahui oleh Rasulullah. Begitu mereka mendengar penjelasan apa dan bagaimana ibadah Nabi, mereka heran. Ternyata ibadah Nabi tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka bayangkan. Dalam pandangan mereka, sebagai Nabi yang tentu memiliki tingkat spiritualitas tinggi, ibadahnya pasti luar biasa. Tapi realitasnya tidak demikian. Mereka pun berkesimpulan, wajar Nabi ibadahnya sedikit begitu. Ia kan sudah dijamin mendapat ampunan dari Allah. Kalau kita, ia tetap harus berlomba dalam beribadah. Siapa yang ibadahnya paling hebat, dialah yang pahalanya terbanyak. Kemudian mereka bertekad untuk beribadah dengan lebih melangit lagi. Ada yang berjanji akan melaksanakan sholat malam selamanya. Ada pula yang bersikukuh untuk berpuasa setiap hari. Bahkan, ada juga yang mantap menyatakan untuk membujang seumur hidup demi fokus beribadah. Tekad konyol mereka ini sampai ke telinga Rasulullah. Segeralah Rasulullah menemui mereka. "Apa betul kalian yang berkata demikian?" Nabi mengawali, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi tidak selamanya juga aku sholat malam, tidak setiap hari pula aku berpuasa.
dan aku juga tetap menikahi wanita, lanjut Nabi. Siapa yang tidak menyukai sunahku, ia bukanlah dari bagianku, tegas Nabi. Berkaitan hadis tersebut, Ibnu Hajar menjelaskan, ibadah yang dilakukan dengan terlalu berambisi, justru bisa menyebabkan rasa bosan. Kalau sudah bosan, semangat ibadah turun. Lain lagi jika ibadah dilakukan dengan sewajarnya, tidak malas-malasan, juga tidak berlebihan. Hasilnya adalah ibadah dikerjakan dengan konsisten. Secara tegas, sabda Nabi menegaskan bahwa bersikap moderat adalah bagian dari sunnah Rasul, termasuk dalam persoalan ibadah. Jangan sampai alih-alih berlomba mendapat pahala, justru mencelakakan diri sendiri dan tidak dianggap mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sahabat motivasi Islam, itulah kisah Nabi Muhammad menegur sahabatnya yang beribadah berlebihan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.